Mungkin sebelumnya kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan tentang sejarah berdirinya Andanan Batik Lampung. Ini ya, perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Saya owner dari Andanan Batik Lampung. Andanan Batik Lampung yang kita kenal ya, dimana di sini berlokasi di Jalan Pulau Nyawa, ya, dekat Rumah Sakit Jiwa, Kecamatan Kedaulatan, Kabupaten Musyawarah, Provinsi Lampung. Dimana kami berdiri di sini dari Januari tahun 2019, jadi berarti sudah masuk ke tahun ke-6 ya sekarang ya. Kalau kita bicara tentang Andanan, jadi dari segi bahasa ya, atau bahasa Andanan itu berarti Anda dapat menjaga. Jadi Andanan itu adalah saling menjaga. Yang mana niat kami sebagai generasi muda, anak muda, khususnya saya pribadi asli anak Lampung, bagaimana saya menjaga dan melestarikan khususnya budaya Provinsi Lampung, yakni melalui motif-motif yang ada di Provinsi Lampung, baik itu motif-motif budaya, motif-motif flora dan fauna, ataupun motif-motif yang ada sangkut pautnya dengan Provinsi Lampung. Itulah yang kita angkat di Andanan Batik Lampung. Seberapa besar sih ancaman dari kompetitor baru di industri batik? Kalau kita bicara batik ya, di Provinsi Lampung itu terus bertambah dan terus berkembang. Setiap bulan, setiap tahun, pendatang-pendatang baru itu hadir datang. Ya. Nah, pada dasarnya kalau kita bicara ancaman, karena kita adalah industri kreatif, kita bicara tentang industri ya, industri kreatif, tidak ada ancaman buat kita bagi pendatang-pendatang baru. Kenapa tidak ada ancaman? Karena ketika kita bicara tentang industri kreatif, berarti setiap saat kita punya inovasi-inovasi baru. Ketika kita punya inovasi baru, kita tidak akan pernah ketinggalan. Jadi konsumen-konsumen kita selalu melihat apa nih inovasi terbaru dari Andanan, apa motif-motif baru dari Andanan. Nah, adapun yang ancaman yang ada pada saat ini, kompetitor-kompetitor baru yang hadir pada saat ini, masalahnya mereka tuh nggak kreatif. Jadi sangatlah banyak di Provinsi Lampung ya, bisa kita jumpai itu menjiplak motif-motif kita. Jadi kita udah capek tuh, udah buat motif, udah kita baguskan, udah kita desain, udah kita pasarkan. Tapi kompetitor-kompetitor kita tidak kreatif. Nah, mereka melihat dari media sosial kita, mereka menjiplak motif-motif kita, mereka cetak di tempat lain. Itulah tantangan kita pada saat ini, bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana menyadarkan orang lain bahwa kekayaan intelektual itu mahal. Nah, terus menyadarkan kepada orang lain bagaimana ketika kita sudah terjun ke industri kreatif, kita harus kreatif, tidak kreatif menjiplak orang lain gitu. Nah, itu tantangan yang selama ini kita ada. Bagaimana sih strategi perusahaan ini dalam menghadapi persaingan dengan produk penggantinya? Maksudnya produk pengganti seperti apa? Kan kalau untuk di saat ini kan dia lebih untuk kayak jual batik, terus bahan-bahannya mereka mungkin untuk saat ini dari Bapak sendiri kan nggak kepikiran tuh kayak kita agak banting setir gitu, ada gitu dari yang awalnya memang jualan batik, sudah mungkin atau memang ada, bisa dibilang ada usaha sampingan kecil lah di. Kalau kita bicara usaha ya, untuk batik Andanan sendiri kita belum punya dan tidak akan punya rencana mau mengganti gitu ya. Justru kita akan membesarkan bukan mengganti ya. Bagaimana pengembangan usaha ke depan ya. Nah, kalau pengembangan mungkin ke depan kita ada pengembangan usaha baru, baik itu dari segi penambahan item di situ ya, ataupun dari segi yang lain. Dalam arti rencana kita ke depan kita akan menambah ekspansi produk batik kita sampai ke brand muslimah gitu kan. Jadi segmen pelanggan itu lebih banyak ke pegawai instansi gitu ya? Betul. Jadi segmen pasar kita lebih dominan ke instansi baik pemerintah maupun swasta. Gimana sih dari
ketika mereka sampai di sini 5S itu kita terapkan kan, senyum, karyawan-karyawan saya senyum, dan kita selalu menyapa, siapa pengen kita sapa, kita kasih ucapan salam di situ, dan apa namanya, ada di situ semua senyum, sapa, salam, kita sopan di situ, sopan santun kita laksanakan di situ. Terus selanjutnya karena konsumen ini juga nggak cuma datang offline, mereka juga online di situ. Nah, bagaimana kita pas respon di situ? Ketika kita pas respon, mereka nyaman berkomunikasi dengan kita. Kita jawab segala kebutuhan mereka. Itu untuk yang pelanggan-pelanggan itu untuk orang-orang sekitar sini atau mungkin ada yang dari luar juga pas lagi masa COVID itu? Sama ya, ketika COVID itu justru banyaknya yang dari jauh. Dari media sosial, ada beberapa negara yang mungkin belanja ke kita, seperti Mesir. Ke Mesir beberapa kali kita kirim, mereka pesan baju sekitar 100 sampai 200 baju kita kirim. Terus kalau yang satuan itu ada dari Hong Kong pernah, terus dari Brazil juga pernah, juga ke sana. Jadi kita kirim ke ekspedisi, kita kirim ke mereka. Itu. Jadi untuk closing statementnya Kak, ada nggak untuk generasi muda buat berkarya atau mulai usaha gitu, pesan-pesannya? Memulai usaha itu memang mudah. Memulai usaha memang mudah. Yang sulit adalah mempertahankan. Anak muda adalah generasi yang lumayan banyak dalam hal bersosial. Manfaatkanlah media sosial yang ada sehingga apa yang kita inginkan bisa digapai dari media sosial. Insya Allah, ketika kita memulai usaha, setelah kita mulai media sosial, itu akan seiring sejalan dan usaha kita akan terus berkembang.